Apa aja yang keluar dari salah satu kemaluan kita, mau depan, mau belakang, apa aja, umum atau tidak umum, jarang, mau angin atau benda, bila keluar dari situ, pastikan wudunya batal. Dari mana dalilnya? Di mana Allah berfirman dalam Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 6, au jaa'a ahadum minkum minal ghaid, atau datang seorang kamu dari jamban, maksudnya kencing atau itu batalin wudu. Illa maniyal mutawaddi wahdah, kecuali yang wudu enggak batal bila yang keluar mani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdik li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah, wa yanqudul wudu'a arba'atun. Betul ini. Wa yanqudul wudu'a, dan membatalkan akan wudu. Halaman berapa itu ya? 11. Wa yanqudul wudu'a, dan membatalkan akan wudu, arba'atun, oleh 4 perkara. La ghairu, tidak selain yang 4 ini. Al-khariju minal qubuli, ay qubulil mutawaddi'il hayyil wadihi, yakni yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari kubul, yakni kemaluan depan orang yang berwudu, al-hayyi, yang hidup, al-wadihi, yang tulen, yang jelas kelaki-lakiannya atau keperempuannya, awid duburi, atau keluarnya dari dubur, kaddamil khariji minal basuri, seperti darah yang keluar dari wasir, bol, wa huwa dakhilad dubur la kharijah, padahal dia basur itu di dalam dubur, bukan di luar dubur. Wa kal basuri nafsihi, dan seperti wasir dirinya basur. Idza kana nabitan dakhilad dubur, apabila ada ia wasir itu tumbuh di dalam dubur, fa kharaja, lalu keluar oleh basur, au zada khurujuhu, atau bertambah oleh keluarnya, wa kamak adatil mazhuri idza kharajat, dan seperti bokongnya orang yang disentri apabila keluar ia, ala makana, atas apa-apa yang ada, walau rihan, ya sekalipun yaitu angin, min dzakarir rajuli, keluarnya dari zakar laki-laki, au kubulil mar'ati, atau kemaluan depan perempuan, wa balalan ro'ahu alaihi, dan sekalipun basah yang melihat oleh dia kan basah alaihi, atas zakar, walam yahtamil kaunuhu min kharijin, dan tidak mungkin keadaan yang keluar itu, yang basah itu daripada bagian luar, illa maniyal mutawaddi'i wahdahu, kecuali maninya orang yang berwudu, wahdahu, padahal saja, al kharija minhu,
mani yang keluar dari mutawaddi awalan pada pertama kali, fala naqdha bihi maka tidak ada batal wudu bihi dengan mani, yakni keluar mani. Wallahu a'lam bissawab. Kita beda dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang dapat menyebabkan wudu itu batal. Dalam bahasa yang lain disebut asbabul hadas. Hal-hal yang menyebabkan kita enggak punya wudu. Wuduknya jadi batal. Ada berapa yang batalin wudu? Kata Syekh Nawawi, wa yanqudul wudu'a arba'atun. Yang batalin wudu jumlahnya ada 4. Ingat nih 4 nih. Artinya 4 tuh bukan maksudnya kudu 4. Jadi kalau kentut tinggal 3 wudunya. Enggak. Maksudnya 4 itu salah satu dari 4. Yang mananya aja menyebabkan wudu itu batal. Dari 4. Kata Syekh, la ghairu, enggak ada yang lain. 4 ini. Sehingga bila kemudian ada ulama mengarang kitab dan mengata batal wudu ada 5, bagaimana itu dengan la ghairu? Bila ada ulama mengata batal wudu jumlahnya ada 5, maknanya nomor 2 dari 4 itu dipecah. 2A, 2B. Sehingga dia enggak mau make 2A, 2B. Langsung aja kasih angka. Jadi sehingga totalnya ada 5. Tapi isinya sama aja, diperes jadi 4. Jadi batal wudu ada 4. Maknanya salah satu dari 4 yang akan disebutkan oleh Tuan Syekh pastikan menyebabkan wudu kita jadi batal. Yang mana tuh? 1. Kalau cukup 4-4-nya kita urai malam hari ini. Enggak cukup ya atu dulu. Atu al-khariju minal qubul awid dubur ala makana. Yang pertama yang menyebabkan wudu batal apa saja. Apa saja yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Apa saja kecuali mani. Udah gitu aja tuh pertama biar gampang. Jadi pertama, apa saja yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang kecuali mani. Kalau ngomong apa saja, maksudnya maukah dia benda kayak kencing dan begitu, ataukah bentuknya angin? Kata Syekh, walau rihan, sekalipun angin dia kentut, baik kentutnya dari kemaluan belakang atau kentutnya kemaluan depan kayak perempuan. Ada perempuan tuh suka kentut dia dari vaginanya. Ada. Itu begitu. Cuman bedanya enggak nyaring kayak dari belakang.
Kalau keluar angin, pastikan wudunya batal. Tapi harus diingat oleh kita, biar gampang, kentut itu batalin wudu kalau sekali. Kalau 2 kali kentut enggak batal wudunya. Ngertiin tuh? Jadi kentut sekali wudunya batal. Kalau 2 kali enggak batal. Enggak batal. Kenapa? Udah enggak punya wudu. Apanya yang kudu batal? Udah batal. Begitu. Udah batal. Begitu. Dengan dia kentut wudunya batal. Kentut lagi. Enggak ada ngomongin batal. Wong kagak punya, yang diomongin yang punya wudu, bukan yang kagak punya wudu. Jadi walaupun angin, baik yang keluar itu umum kayak kencing gitu, ataukah yang tidak umum, yang jarang, darah gitu yang keluar, itu juga batalin wudu. Mau umum, mau tidak umum, kalau keluar dari situ, pastikan wudunya batal. Batal. Tuh begitu. Kita bedah tuh. Ini kitab kecil tapi besar. Inilah Bahjatul Wasail. Kata Syekh Nawawi, al-khariju minal qubul, keluar dari kemaluan depan. Kemaluan depan siapa ini? Yang batalin ini? Ya kemaluan depan orang yang wudu. Yang kagak wudu mah kagak diomongin. Makanya kalau kentut sekali batal, 2 kali enggak batal karena sudah batal. Yang diomongin yang punya wudu. Yang punya wudunya al-hayyi, tuh, yang masih hidup. Kalau orang udah mati, diwuduin ama amil, lalu keluar tinja dari duburnya, tuh wudunya orang mati kagak batal, karena dia kagak hidup. Begitu. Andai dia udah diwuduin orang mati, jadi cara mandiin mayit tuh, yang pertama bersihin bercak-bercak najis. Rapi itu kemudian wuduin. Rapi wudu, mandiin. Lalu keluar kencing dari kemaluan depan. Tuh mayit wudunya enggak batal. Kenapa? Udah enggak hidup. Yang batal itu wudunya yang masih hidup. Mayit tidak batal wudunya. Udah enggak ada peraturan bagi mayit. Sebagaimana dalam hadis Muslim, idza mata ibnu Adam in qata amaluh. Bila mana manusia mati, udah putus amal perbuatannya. Udah enggak ada kata batal, kata kagak. Udah mati. Yang bakal ada peraturan itu ama yang hidup. Begitu. Ini mau mati, enggak batal wudunya. Bersihin aja itu dakarnya kalau kencing. Kalau di duburnya keluar bersihin aja enggak perlu wuduin lagi. Ntar udah diwuduin keluar lagi. Wuduin lagi. Minta nambah lagi tuh amil biayanya. Enggak. Karena dia udah mati.
Kemudian al-wadih, orangnya kudu tulen yang wudu. Artinya tulen laki-laki jelas atau perempuan jelas. Kalau banci itu bahasa Cina. Bantu artinya kelamin. Ji 2. Banci itu artinya makanan rokok. Ji samsu 2, 3, 4. Begitu. Banci maka 2 kelamin. Ada orang terlahir, ada alat lakinya, belalainya ada vaginanya juga ada. Itu namanya banci. Tapi kalau yang di Taman Lawang itu namanya bencong. Bencong sama banci sama apa enggak? Sama apa beda? Beda. Jadi bencong, kalau orang Madura nyebut laki itu cong. Jadi bencong, kelaminnya cong. Apa cong tuh? Laki-laki, dandanannya perempuan, siang mamat malam nuke. Gitu. Nah, yang kayak begini namanya wadih, jelas. Ini nih bakal batal. Kalau ghairul wadih, kayak banci, ada kelaminnya 2, keluar dari zakarnya cairan, kencing gitu, wudunya nggak batal. Kalau dari kencingnya, dari kelamin laki-lakinya wudunya enggak batal. Kenapa? Bisa aja ini palsu, sebetulnya perempuan, makanya enggak batal. Begitu juga keluar dari vagina, kencing umpama, itu juga wudunya kagak batal, bisa aja laki-laki. Tapi kalau keluar dari dua-duanya, alat laki, alat perempuan bareng keluarnya, ini dipastikan batal, sebab mananya aja menyebabkan batal. Jadi yang batal bila wadih. Bila ghairul wadih, enggak jelas, maka selama enggak jelas, maka enggak ada peraturan. Enggak jelas. Kayak yang lagi rame-rame itu, belum jelas asli apa palsu, belum ada peraturan. Kalau belum ditetepin mah, ya, belum jelas. Begitu. Kalau yang belum jelas enggak usah dikomentari. Begitu. Puyeng. Saudara, mendingan mikirin ngaji aja. Jadi apa aja yang keluar dari kemaluan depan, awid dubur, atau keluarnya dari kemaluan belakang. Bagaimana kalau kemaluan belakangnya ditutup karena dia dol, akhirnya disumpel, dipatri sama dokter, mampet, dibolongin dari samping, namanya mustahkam. Dari samping nih, bolong, kentutnya dia dari sini, nya dia dari samping nih, dibolongin. Tuh dokter tuh kerjaannya, bolongin. Nah, kalau memang duburnya mampet keluar dari sini, ini duburnya dia sekarang, jadi batal. Ada orangnya masih hidup, pertama-tama ketawa, dut dari sini, pertama-tama tuh dia nyengir juga. Dut, lama-lama sih biasa aja. Pertama mau kaget, aneh aja. Kentutnya dari pinggang. Kentutnya emang juga duburnya itu. Bila itu, maka itu batal wudunya. Karena itulah dubur dia sekarang. Begitu. Bagaimana kalau keluar darah dari wasirnya, dari bolnya, darah dari dubur, walaupun darah, namanya ghairul mu'tad, tidak umum. Kencing umum, tinja umum, keluar darah, batal wudu.
batal. Darah dari wasirnya keluar darah, begitu. Sementara wasirnya ada di dalam. Bagaimana kalau wasirnya udah keluar, udah berat? Mohon maaf, ebolnya keluar. Ini batal apa kagak? Bila kemudian wasirnya itu keluar, lalu kemudian nambah lagi, umpama keluarnya 5 cm, sekarang keluarnya 7 cm, maka dengan lebih itu batal wudhu. Kalau lebih berarti ada yang keluar dari dubur ketika dia keluar. Tapi kalau wasirnya ada di dalam lalu keluar biar kata sesenti juga batal. Sebab batal wudhu apa aja yang keluar dari dubur dan termasuk wasir itu sendiri. Jadi bila ada orang wasirnya keluar, wudhu nggak batal. Tapi bila nambah keluarnya, batal. Berarti ada ngeden di situ tuh. Begitu, maka batal. Bila standar aja karena dia udah keluar, maka nggak batal. Emang juga keluar, walaupun dia kagak Itu maksud wakal basuri nafsihi idza kana nabitan dakhilat dubur fakharaj. Contoh lagi seperti keluar bol. Bila bol itu adanya di dalam dubur, keluar, batal. Bagaimana kalau basirnya udah keluar, bertambah keluarnya, batal. Berarti ada yang keluar. Pokoknya, mau keremian kek, batal juga. Tahu keremian? Ada cacing keluar, dia ngintip. Apa sih rame-rame asli palsu ini? Habis itu masuk lagi. Itu wudhu karena keluar. Rumusnya itu. Walaupun masuk lagi, rumusnya keluar. Apa ya? Ala makana. Pokoknya keluarnya apa ke bentuknya. Mau kencing, mau tinja, mau darah, mau disebut wasir. Tadi itu kalau keluar pastikan wudhunya batal. Min zakarir rajul, keluarnya dari zakar laki-laki. Begitu dari zakarnya. Kalau bukan zakar enggak batalin wudhu. Keluar dari hidung, ingus namanya. Atau air mata dari kuping, apa namanya tuh? Ya itu, enggak batal wudhu karena bukan dari zakar. Begitu. Au qubulil mar'ati, atau keluarnya kemaluan depan perempuan. Begitu. Itu juga wudhunya batal. Apa kek? Kentutnya tuh mau dari kubul perempuan kek, tetap wudhunya batal. Bagaimana kalau ada basah? Basah. Ini apa ini ya? Dia enggak mungkin, ini bukan air nih. Kayaknya madhi nih. Batal. Kalau ada basah yang kita lihat dan tidak mungkin dari faktor X. Dari air, kena hujan, bocor. Atau karena rumahnya di komplek. Komplek kan suka rendah, rada banjir biasanya. Begitu. Maka kemudian basah nih apa? Kayak orang tidur. Ini basah. Kayak bau-bau jengkol. Ini kencing nih. Gitu. Itu juga wudhunya batal. Singkatnya, apa aja yang keluar dari salah satu kemaluan kita, mau depan, mau belakang, apa aja, umum atau tidak umum, jarang, mau angin atau benda, bila keluar dari situ, pastikan wudhunya batal.
Dari mana dalilnya bahwa wudu itu batal dengan apa aja yang keluar? Dalilnya dari Quran juga, dari hadis juga. Di mana Allah berfirman dalam Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 6, "Au jaa'a ahadum minkum minal ghaid," atau datang seorang kamu dari jamban, maksudnya kencing atau itu batalin wudu. Batalin wudu. Mana lagi dari hadis Bukhari Muslim, Imam Ali nyuruh khadimnya nanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang madhi yang keluar daripada zakarnya. Imam Ali sering keluar madhi. Lalu suruh nanya sama Nabi. Kata Nabi, "Yagsilu dzakarahu wa yatawaddo." Suruh tuh yang nanya sama ente tuh. Nabi tahu siapa yang nyuruh nanya. Yang nanya tuh bilangin. Cuma Nabi nggak bilang doang. Ali kan kagak. Bilangin nama yang nanya, nyuruh ente nanya nih. Kalau keluar madhi, zakarnya dicuci, dibersihin, lalu wudu. Itu menunjukkan keluar madhi, batal wudu. Madhi. Wadi juga begitu. Wudu tuh batal kalau keluar dari situ. Mana lagi banyak. Nabi ditanya tentang orang perutnya ngebelek-belek. Nabi, perut saya bunyi, wudunya batal enggak? Kalau keluar angin atau ada bau, baru batal. Enggak sih. Angin gak keluar, cuman belebek doang perut. Begitu. Ya gak batal. Kalau keluar ya batal. Mana lagi? Banyak. Ada dalam Sahih Bukhari. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo'a." Kata Nabi, Allah tidak terima solat seorang kamu, maknanya solatnya ora sah. Idza akhdasa, bila mana berhadas, hatta yatawaddo'a, sehingga wudu dulu. Kalau dia berhadas, wudunya batal. Abu Hurairah ditanya oleh muridnya, "Wamal hadas ya Abahir?" Abu Hurairah, hadas itu apa yang bikin wudu batal? Hadas. Abu Hurairah jawab, "Fussaun au durratun." Kata Abu Hurairah, hadas itu pes atau dut. Pes atau dut. Apa pes? Kentut kecil. Mau keluar anginnya kecil kek, mau keluar anginnya bunyi nyaring kek, itu namanya hadas. Bila keluar angin aja batalin wudu, yang enggak ngapa-ngapa duburnya, bagaimanakah keluar tinja, bagaimana keluar kencing, angin, keluar angin doang wudu batal. Bagaimana kalau keluar anginnya plus? Apa namanya tuh? Keluar angin plus. Apa namanya? Ya, spirit. Itu apalagi wudunya batal. Lagi keluar angin aja wudu batal. Apalagi plus. Singkatnya, yang batalin wudu yang pertama, apa aja yang keluar dari salah satu dua jalan
dua kemaluan kita, yang wudu, yang hidup, yang tulen, mau angin, mau benda, mau umum, mau tidak umum, itu semuanya batalin wudu. Illa maniyal mutawaddi wahdah, kecuali yang wudu enggak batal bila yang keluar mani. Bila mani keluar, maka wudu enggak batal. Kalau keluar mani. Kenapa? Mani suci. Kalau mani itu najis, saya ogah selaman sama bapak-bapak ini. Kayaknya asalnya dari mana ini? Begitu. Kalau mani enggak batalin wudu. Mani. Contoh. Bagaimana keluar mani ini? Contoh begini biar gampang. Kita habis wudu. Setelah kita wudu mau ke Masjid Al-Ma'mur. Teman kita ngajak mampir, bang mampir dulu bentar. Dia lagi nonton Blue Film. BF, Bari Prima. Nonton Blue Film. Kita juga ikut nonton. Akhirnya itu si Emen nangis. Siapa? Emen. Tuh dengan kita keluar mani tuh wudu tidak batal. Kalau bersetubuh itu mah wudu batal. Kalau bersetubuh mah sebab bersentuhan ntar di bawah. Onani ya wudu batal. Bisa aja karena dipegang dia. Nyontok mani enggak batal tuh bagaimana? Contohnya punya wudu keluar mani. Biar gampang, habis wudu nonton Blue Film. Keluar tuh mani dari dakarnya, pastikan wudu tidak batal. Tapi wajib mandi, iya. Wajib mandi. Kan keluar mani. Sebab kenapa wudu enggak batal keluar mani? Begini saudara. Ma aujaba a'zamal amraini bi khususihi lam yujib adwanahuma bi umumihi. Dalam kaidah hukum, apa saja yang menyebabkan hukuman besar, maka hukuman kecil hilang. Begitu aja. Apa aja yang menyebabkan hukuman besar, maka hukuman kecil tidak ikut, maknanya hilang. Dibebaskan. Contoh, ada orang nyolong motor, bunuh juga. Biar gampang. Nyolong motor, bunuh juga. Bunuh yang punya maksudnya. Ini kalau dari hukum nyolong motornya, hukumannya kudu potong tangan. Nyolong motor. Tapi dari hukum dia membunuhnya, hukumnya kudu dikisos. Kudu bunuh lagi, balas bunuh. Tentu lewat pengadilan dalam Islam. Bagaimana nih orang nih? Nyolong motor juga, bunuh juga. Enggak ada tuh hukuman dalam Islam, potong dulu tangannya, lalu dibunuh. Enggak ada. Udah hukumnya hilang tuh, potong tangannya. Ganti hukum yang besar, yaitu dibunuh. Potong tangannya hilang karena dia kena kasus besar.
Bila kena kasus besar, maka kasus kecil ditiadakan hukumannya. Keluar mani, begitu. Bandingannya lagi biar kita jelas. Dalam hukum Islam, bila bujangan berzina, bujangan, maka hukumannya dicambuk 100 kali dan dipenjara setahun. Bila bujangan. Bila sudah menikah, walaupun sekarang duda, begitu, udah pernah nikah tuh. Bila dia udah menikah, berzina, maka hukumannya rajam. Rajam. Yakni dilemparin pakai batu ampe mati, segede jempol kaki tuh batunya. Diatur dalam undang-undang Islam. Maka orang yang berkeluarga berzina ini hilang hukuman, dicambuk 100 kali dan dipenjara dengan sebab dia berzina. Kenapa ini yang bujangan ini kudu dicambuk 100 kali? Gara-gara berzina. Maka dicambuk 100 kali plus penjara setahun. Kenapa ini orang yang udah berkeluarga berzina dirajam? Karena dia berzina dan udah berkeluarga. Kalau begitu kudu 2 hukumannya, dicambuk juga, dirajam juga. Enggak ada. Bila menyebabkan kasus besar, maka kasus kecilnya dihilangkan. Hilangkan. Itu begitu. Biar apa? Biar tidak tumbang tindih. Begitu mani. Mani menyebabkan kasus besar, yaitu mandi. Mani menyebabkan wajib mandi. Mandi itu besar karena nyiram semua badan. Kalau wudu menyiram bagian tertentu pada badan. Maka dengan dia keluar mani menyebabkan kasus besar kudu disiram seluruh badan, maka menyiram sedikit badan hilang. Sehingga wudunya enggak batal dengan sebab keluar mani. Lalu apa gunanya kalau toh bakalnya mandi juga wudu tuh enggak batal? Kan bakal mandi juga, kemaluannya bakal dipegang sama dia waktu mandi. Ngapa ini wudunya nggak batal? Fungsinya wudu itu nggak batal dengan keluar mani saja. Fungsinya saat wudu pada mandi. Karena dalam aturan mandi itu ada wajib, ada rukun mandi, ada sunnah mandi. Sunnah mandinya salah satunya wudu sebelum mandi. Nah, wudu itu niatnya apa? Niat wudunya ketika mau mandi junub nih, niat wudunya bagaimana? Disinilah fungsi keluar mani tidak membatalkan wudu. Karena kita, mohon maaf, contoh kasus habis wudu lalu kemudian nonton blue film, keluar mani, pastikan wudunya enggak batal. Maka saat mandi junub, wudunya dia punya niat, nawaitul wudu'a min sunanil ghusli sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat wudu sebagai sunnah mandi. Sunnah karena Allah Ta'ala.
wudunya sunat. Kenapa wudunya sunat? Wong wudunya belum batal. Maka niat wudunya, karena wudunya nggak batal, niat wudunya sebagai sunnah mandi. Namun bila seperti bersetubuh, keluar mani, bersetubuh, maka niat wudunya biasa karena mengangkat hadas kecil, karena dia wudunya sudah batal. Jadi fungsi wudu itu batal atau tidak nanti imbasnya pada saat wudu ketika mandi junub. Niat wudunya apakah sebagai sunnah mandi ataukah sebagai mengangkat hadas kecil? Itu jawabannya tergantung. Apakah wudunya batal apa enggak ketika keluar mani? Dijawab enggak batal. Sebab dia habis nonton blue film, keluar mani. Oh, karena wudunya enggak batal, maka niat wudunya sebagai sunnah mandi. Niat saya wudu sebagai sunnah mandi karena Allah Ta'ala. Tapi kalau kemudian kita bersetubuh atau pegang zakar kayak onani, keluar mani, ini mah wudunya batal karena megang kemaluan. Maka ini mah wudu saat mandi, niat saya wudu karena mengangkat hadas kecil. Itu begitu. Karena itu kata Syekh Nawawi, illa maniyal mutawaddi'i wahdah, kecuali maninya orang yang punya wudu saja, itu mah kagak batalin wudu. Al kharija minhu awalan, yang keluar maninya daripada kita yang punya wudu mula-mula, itu mah fala naqdha bihi, wudunya enggak batal. Kenapa enggak batal? Li'anna ma aujaba a'zamal amraini lam yujib adwanahuma bi umumihi. Dalam Asbawan Nadzair, Imam Suyuti menyatakan kullu ma aujaba a'zamal amraini bi khususihi lam yujib adwanahuma bi umumihi. Setiap perkara yang menyebabkan perkara besar dari dua perkara, maka tidak otomatis menyebabkan yang kecilnya secara umum keluarnya. Padahal keluar kencing gara-gara keluar, mani juga keluar, cuman khusus keluar mani wajib mandi. Maka keluar mani menyebabkan kasus besar mandi, maka pada wudu kagak ada peraturan, sehingga pada wudunya enggak batal, kecuali keluar maninya sebab bersetubuh dan seterusnya, itu bakal menyebabkan wudu itu batal. Ini nomor satu. Nomor satu aja dulu ya. Begitu, Indrayan namanya, Indrayan. Begitu. Buat tanya jawab aja. Ada yang ditanya mungkin, baik dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Baik Ustaz. Misalkan seseorang pada saat mau wudu, dia merasa mau kentut nih, ya dia tunda, dia wudu, kemudian dia kentut, udah beres itu kentutnya, kemudian dia wudu, selesai wudu, tiba-tiba dia rasakan ada sesuatu yang keluar, tapi suaranya bukan suara kentut, kayak dep gitu. Seperti misalkan dianggap ada angin yang terjebak di pantat gitu ya, ada angin yang terjebak di pantat, jadi ada rasa gitu. Nah itu dianggap batal atau tidak? Yang kedua, masalah kencing. Orang-orang yang bekerja di perkantoran itu, dia kan pasti kalau mau wudu dia mau kencing dulu dalam kondisi berdiri. Dia paham, orang tersebut paham
pada saat setelah dia kencing, dia dehem 3 kali. Pada saat dia istinja, diurut-urut. Pokoknya diusahakan supaya itu benar-benar bersih. Kemudian orang itu berwudu. Tetapi setelah wudu selesai, dia rasa ada sesuatu yang keluar lewat farjinya gitu ya. Padahal sebelumnya dia merasa kayaknya tadi udah dehem, udah diurut-urut, udah istinjanya mungkin lebih dari 3 kali untuk meyakinkan bahwa tidak ada yang keluar setelah nantinya dia selesai wudu gitu. Tapi setelah dia rasa kok ada sesuatu yang keluar. Kalau misalkan dia mau lihat, mau periksa, kan pasti itu ada basah di celananya, karena ya basah karena air istinja. Jadi 2 hal itu mohon penjelasannya, apakah dianggap batal atau termasuk yang membatalkan wudu atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali Nabi ditanya oleh sahabatnya tentang sesuatu yang dirasa dalam perutnya bunyi, tadi disampaikan. Ini batal wudu apa tidak dengan bunyi ini? Sholatnya batal apa enggak? Kata Nabi, yakinin dulu apa yang keluar itu dengan cara ada bau atau bunyi. Bila dirasa ada dut dari duburnya, berarti kentut ya. Begitu tuh. Atau enggak ada si dut mah, cuman nyampe ke hidung karena tingginya kentut tuh sebatas hidung. Bener enggak? Enggak lewatin hidung bau nih. Itu pastikan dia itu kentut. Begitu dengan yang ditanya yang pertama. Bila dia ini bunyi kayaknya bukan dari dubur dah, dari paha beradu karena dia kegemukan. Begitu. Maka bila dia tidak yakin itu dia dari duburnya, tentu wudunya enggak batal. Kenapa? Kata Nabi, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak ragu. Bila kita ragu, ini mah bukan dari perut, tapi dari paha beradu. Begitu bunyinya, maka itu tidak membatalkan wudhu sampai nyata bahwa bunyi itu dari duburnya. Itu bisa ketahuan sama dia. Bila tidak, hanya sebatas was-was saja. Buang itu was-was dengan bunyi itu kalau bukan dari dubur. Kalau dia yakin itu dari dubur, batal. Kalau dia nggak yakin itu dari dubur, tapi karena dari pahanya yang beradu, maka tidak batal. Itu begitu. Kemudian yang kedua, Islam mengatur apa yang tadi disampaikan dalam pertanyaannya. Ketika kencing sunnah istibra, dituntasin, caranya ada dehem, ada di perut dan seterusnya. Ada satu lagi, yaitu diciprati. Jadi setelah kita kencing tuh tolong dicipratin tuh si dia sempaknya, sidinya, digini ini air celananya. Buat apa? Bila nanti muncul kewaswasan, nih bahasa ini apa? Maka akan terbantahkan dengan bahasa yang tadi dicipratkan. Tapi kalau kamu kata dia, kok ini meceret masalahnya? Iya, kalau ceret enggak ada lagi. Walaupun tadi udah bersih menurut kita, ternyata ada yang netes lagi. Kalau kita kata kita, ini masalahnya ceret. Ya kalau ceret enggak ada cerita. Berarti keluar dari situ. Kalau dia ceret, kalau cuman basah doang, makanya menghilangkan keraguan-raguan basah itu dengan kita dicipratin biar tidak muncul was-was. Ini basah ini apa dari ceret kencing, apa dari dicipratin, maka kita ambil dicipratin. Begitu supaya tidak muncul gangguan setan yang disebut was-was. Begitu. Tinggal dia kalau ada kadang ceret, itu pastikan kencingnya belum tuntas. Walaupun tadi saat kita kencing udah dehem lah, udah inilah. Makanya ada kalanya orang itu
ketika sudah bermasalah pada ginjalnya gitu atau kantong kemihnya, seringkali kencingnya dia diri dari nongkrong tuh. Dari nongkrong ke diri bakal muncul ceret. Yang tadinya dia nongkrong udah bersih. Itu ada beberapa kasus kayak begitu. Jadi saya nggak bisa kalau kencing duduk. Kenapa? Saya udah di perut, udah dehem, pas diri ceret. Nah, saya kudu tuntasnya dengan diri jalan-jalan. Ya udah, ente diri jalan-jalan di kamar mandi, dirasa sudah bersih, baru. Kalau memang bisa begitu, maka selama dia tidak ceret ini, dia tidak yakin daripada dia punya vaginanya atau farjinya, maka ya tentu itu bukan daripada yang membatalkan wudhu. Karena itu supaya menghilangkan itu obatnya satu lagi, yaitu diciprati. Tapi kencing dibasahin, supaya ketika muncul keraguan ini basah apa ini? Kan tadi habis kita siram. Jadi kesempatan setan untuk mengganggu kita menuju sebuah was-wasan dapat ditolak dengan cipratan itu. Caranya seperti demikian. Allah a'lam. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kena sakit penyakit akhirnya pakai kateter tuh Ustaz. Air kencingnya kan ngalir terus di kantong. Dia menjalankan sholat dengan sempurna, ruku sujud dengan sempurna. Apakah setelah sembuh Pak dari kateter, karena dia sholat sambil ngantongin air kencing kan, mungkin seminggu baru udah nggak pakai kateter lagi, apakah wajib diganti sholatnya selama seminggu tersebut? Iya baik. Bila kemudian dia mengikuti aturan yang ada, maka tentu tidak perlu mengulang. Tapi kalau dia aturannya salah, maka wajib i'adah. Orang yang kayak begitu disebut namanya daimul hadas, atau dalam bahasa lain, bahasa ulama, sahibud darurah. Begitu. Orang yang terus-menerus berhadas karena kencingnya pakai kateter. Maka ini bagaimana? Maka tentu daimul hadas ada aturannya, yaitu wudhunya ketika masuk waktu bersihin dulu kantong kencingnya, kantongnya tuh dibersihin. Kalau bahasa Gersin ada dua, dicuci atau diganti, itu teknis namanya. Sesudah bersih lalu wudhu. Sesudah wudhu nggak boleh ngobrol, nonton TV segala macam, langsung sholat. Bila netes, sholatnya tidak batal, tidak perlu mengulang. Tapi kalau kemudian wudhunya sebelum dohor jam 12, wudhunya tengah 12, padahal pakai kateter, itu nanti udah dicopot, wajib diulang. Maka tergantung apakah cara dia sholatnya mengikuti aturan daimul hadas atau tidak, yang pakai kateter itu akan mempengaruhi wajib i'adahkah atau tidak wajib i'adah. Kurang lebih demikian. Allah a'lam.